Resmi, Yuki Tsunoda menggantikan Liam Lawson di GP Jepang Suzuka. Oke Dam, gimana ngelihat perubahan ini? Ini sesuai dengan berita-berita yang beredar. Ternyata Yuki beneran ke Red Bulls nih. Ke Red Bull benar. Udah resmi, udah valid. Walaupun gosipnya dari seminggu terakhir ya. Sebenarnya gosip pertama banget itu ada yang ngomong Ralf Schumacher. Ada di pedok. Dia ngomong bahwa ini resmi swap driver, tapi ya dengan adanya swap driver ini karena membuat manajemen Red Bull justru terlihat seperti badut ya sebenarnya. Nggak ini banget ya, gonta-ganti gitu. Gonta-ganti, dan juga untuk PR dan untuk manajemen dan untuk brand Red Bull sendiri kan jadi kelihatan tidak konsisten dengan apa yang dia buat ya keputusannya. Kalau Om Ali sendiri gimana? Nah, sama sih Dam, aku ngelihatnya juga kayak gitu. Tapi sedikit mempertanyakan juga kan. Horner tuh sempat bilang nih kalau misalnya Tsunoda itu bisa menyelesaikan banyak pekerjaan di RB21, terus dia punya pengalaman dan bisa ngasih sesuatu lah seenggaknya buat Red Bull. Nah kalau kayak gitu balik lagi, kenapa nggak dari awal aja kan Tsunoda sebagai driver di kursi kedua Red Bull, tandemnya Max Verstappen, kenapa harus Liam Lawson gitu dari awal aja gitu? Kalau misalnya kayak gini kejadiannya nih. Ya ini sih kayaknya kata-kata buat media doang ya. Sebenarnya nggak gini ya. Kalau emang dia Horner dan yang lainnya berpikir seperti itu ya pasti dipilihnya Tsunoda dong kemarin. Kenapa Lawson kan kayak nelan ludah sendiri ya jadinya. Ya. Tapi ya apa ada andil orang sesuatu Honda. lah, orang Honda mungkin. Betul. Kalau menurut aku sih pasti ada andil dari Honda ya, ada tangan-tangan Honda yang bermain. Karena sebenarnya tahun lalu Honda udah siapin 10-20 juta dolar untuk Tsunoda bisa balap di tim utama Red Bull. Tapi ditolak oleh Red Bull karena Red Bull merasa Liam Lawson lebih cocok dan punya pengalaman dan punya karakteristik yang sama, mirip lah dengan Max Verstappen menurut Red Bull. Di awal tahun lalu. Walaupun semua orang berkata Tsunoda lebih pantas, dan aku pun sebenarnya lebih berharap Tsunoda masuk ke Red Bull dari tahun lalu ya. Tapi justru Lawson ya. Jadi tapi akhirnya diganti Lawson, dan Lawson diganti Tsunoda, baru 2 balapan. Jadi ini kayak bercanda ya. Horner ngomong gini nih. Ya apakah ya emang mungkin tadi ya emang public speaking buat orang-orang juga aja ya, buat manis-manisnya aja ya. Tapi sebenarnya ya kayak Adam di awal bilang ya, menandakan Red Bull ini mudah banget nggak konsisten lah, ini kayak nggak apa yang dipegang sejak awal itu nggak dipertahanin. Apalagi katanya Helmut Marko kan bilang bakal dievaluasi 5-6 balap lah Lawson, tapi kenapa di 2 balapan nggak dikasih kesempatan gitu? Apakah hanya hanya 2 balapan ya? Dan ini ketiga Jepang, apakah karena ada hubungannya Tsunoda orang Jepang? Gimana kalau Jepang itu belakang-belakang, apakah langsung diganti? Kan nggak tahu juga. Betul, aku sih yakin karena GP Jepang ya, dan Honda dan dari F1 sendiri, karena untuk keperluan marketing mungkin, lalu ada campur tangan Honda. Kalau GP Jepang itu ada di ronde ke-6 atau ronde ke-8, aku yakin digantinya ronde ke-6 dan ronde ke-8 ya. Bisa jadi juga. Aku sih yakinnya begitu sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah fundamental dari Red Bull itu sebenarnya bukan Tsunoda atau Lawson sebenarnya. Kalau terus begini dia cari-cari gambling, cari pembalap lain untuk kursi kedua dan nggak ada satupun yang bisa, terus akhirnya mau gimana? Apa ganti Hajar atau Ricciardo atau Perez? Iya. Terus kalaupun ada satu pembalap yang mendingan lah dibanding Lawson gitu, terus Verstappen pindah, Red Bull mau ngapain gitu kan? Gak bisa bersaing juga. Betul ya. Walaupun dulu Max pernah bilang juga ya, kalau nggak salah Lawson itu bakal bagus di Racing Bull karena mobil Racing Bull jauh lebih
jinak lah ya. Nah tapi tadi soal Adam bilang kalau misalnya diganti-ganti, nah, terus Tsunoda gimana tuh nasibnya? Apakah kalau misalnya jelek bakal diganti juga? Ya agak sedikit nyambung nih. Kenapa? Soalnya kalau jelek diganti, baru 2 nanti Tsunoda jelek diganti juga, mau nyari siapa lagi? Hajar naik, Tsunoda turun, kayak gitu. apa aja. Perez balik atau Ricciardo balik, kan berarti menandakan emang kayaknya buru-buru banget juga nih Red Bull pengen hasil ya, tapi nggak percaya sama proses pembalapnya itu sendiri. Ya apa harus ganti pembalap terus? Ya bener kata Adam kan, mobilnya mungkin yang harus diganti. Ya Max Verstappen juga nggak seneng kan kayak gitu, Dam. Iya, justru masalahnya ada di Red Bull-nya sendiri ya, untuk manajemen dan mobilnya sendiri sebenarnya. Karena banyak pembalap ya, tidak hanya Tsunoda dan Lawson, pembalap-pembalap sebelumnya pun sama kan ya. Kita ada Gasly, ada Albon. Nah, ini kita lihat fotonya, ada Gasly cuma 12 balapan, ada Alex Albon 26 balapan, ada Fiat yang naik turun Racing Bull Red Bull ya. Iya. Terus Liam Lawson cuma 2, ini pembalap Red Bull yang paling cepat karirnya di Red Bull ya. Cuma 2 kali, 2 minggu. 2 minggu doang. 2 minggu. Iya, balapannya deket ya, 2 minggu ya. Cepet banget gitu ngambil keputusannya. Apakah ya bisa jadi benar sih, orang dari Hondanya ada tekanan-tekanan juga ya. Menurut aku sih gitu. Tapi kalau tadi Om Aldi ngomong Max Verstappen bilang Lawson bakal lebih bagus di Racing Bull dan akan kesulitan di Red Bull, mungkin kita bisa lihat dari balapan selanjutnya. Walaupun aku yakin Tsunoda gak akan bisa perform yang gimana banget ya sebenarnya ya. Tapi kalau dari prediksi aku sih, dari kualifikasi mungkin posisi 14 ya. Kualifikasinya. Kalau Om Aldi gimana? Ya mungkin sama sih, aku kebayangnya kalaupun harus ngelihat Tsunoda kayaknya itu udah paling bagus banget pakai Red Bull ya. Mungkin berada di posisi 11-12 mepet-mepet itu juga udah jauh lebih baik sih daripada Liam Lawson ya. Ya. Jauh lebih baik betul dibanding Liam Lawson betul. Ya nggak tahu lah, Liam Lawson kalau udah jelek mungkin juga bakal ketendang kali ya, nggak tahu juga kalau udah di Racing Bull tetap jelek. Ya. Tapi kalau aku lihat misalnya Tsunoda tiba-tiba top 10, wah itu berarti greatest of all time ini berarti. Iya, emang harusnya sejak awal berarti. Wah, hilang fokus Adam nih. Minum dulu, Dam. Ya sih. Oke, nah Adam sudah balik nih, udah minum Adamnya kayaknya. Oke, kalau gitu ini aja kali ya Adam ya, pembahasan kita nih mengenai hiruk pikuk juga nih, Tsunoda menggantikan Liam Lawson. Ya betul. Kalau kalian punya prediksi kira-kira Tsunoda finish berapa, tulis di kolom komentar boleh nih, kita tebak-tebakan nih. Betul. Atau kalau mau Lawson juga boleh deh. bakal boleh. Bakal kemana tuh dia? Berapa betul. Oke, yang jelas nih makasih banget nih buat Trabas App yang selalu nge-support kita, nih sponsor kita yang paling setia nih teman-teman, dari awal hingga hari ini. Oke, kalau gitu kita tutup ya Dam ya. Breaking news kali ini. Kami berdua undur diri, sampai jumpa di news, diskusi atau podcast berikutnya. Bye bye.